Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin, azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian di sore yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Di sore yang berbahagia ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk bersama-sama bisa belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah ini akan mendekatkan kita menjadi hamba-hamba yang bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'asalam kita haturkan pula kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berada di atas sunnah, di atas syariat yang pernah beliau sampaikan kepada umat ini. Ikhwan fiddin, azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Munjidu fi abwabil ajri wa kaffaratil khotoyah, yaitu risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Jami rahimahullah ta'ala tentang pintu-pintu pahala dan penghapus dosa serta kesalahan. Amalan-amalan yang kalau kita lakukan akan membuka pintu-pintu pahala sekaligus penghapus dosa dan kesalahan. Pada Kamis yang lalu kita sudah sampai pada amalan yang ke-10 dari amalan-amalan yang akan membuka pintu-pintu pahala dan penghapus dosa serta kesalahan. Maka pada sore kali ini kita lanjutkan pada amalan yang ke-11. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jami rahimahullah ta'ala, amalan yang ke-11 yang kalau kita lakukan itu akan membuka pintu-pintu pahala sekaligus penghapus dosa dan kesalahan. Yang ke-11 kata beliau berjabat tangan, ya. Jadi saling berjabat tangan antara seorang muslim satu dengan muslim yang lain. Di antara dalil yang bisa kita lihat berkaitan dengan jabat tangan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 17.854 dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma muslimainil taqaya fa akhadha ahaduhuma biyadihi sahibihi. Apabila, kata Rasulullah, ada dua orang muslim, mereka bertemu, mereka berjumpa, siapapun orangnya, apakah kenal atau tidak, dua orang muslim bertemu, kemudian salah satu dari keduanya menjabat tangan saudaranya, jadi saling berjabat tangan. Summa hamidallah, kemudian dua orang itu memuji Allah, tabaraka wa ta'ala. Karena biasanya jemaah sekalian, ketika kita ketemu dengan saudara kita yang muslim, kita tanyakan keadaannya, kabarnya, kondisinya, maka yang ditanya itu akan menjawab dengan ucapan memuji Allah azza wa jalla. Alhamdulillah keadaan baik, alhamdulillah keluarga baik, kondisi baik. Maka kata Rasulullah SAW, ketika ada dua orang yang demikian, tafarraqa laisa bainahuma khati'atun, maka tidak ada dosa lagi di antara keduanya saat mereka berpisah. Ikhwan fiddin azakumullah, amalan yang mudah, amalan yang ada terjadi di sekitar kita sehari-hari mungkin bisa kita lakukan, tetapi ternyata pintu-pintu pahala, dosa dan kesalahan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah indahnya syariat Allah azza wa jalla, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiknya seorang hamba, mulianya seorang hamba bukan dengan penebusan dosa, bukan dengan membayar, bukan dengan mereka itu menghargai dengan materi, tidak demikian. Tapi baiknya seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika hamba tersebut melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini amalan yang ke-11. Maka di bulan Ramadan ini jemaah sekalian, bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menjanjikan kebaikan yang banyak, menjanjikan pahala yang besar bagi setiap hamba yang beriman, maka amalan yang ke-11 ini sangat baik untuk kita lakukan. Jadi berjabat tangan dengan saudara kita sesama muslim. Tentu etika-etikanya juga harus kita pegang, tidak boleh nanti dengan alasan seperti ini kemudian dipelintir jemaah sekalian, ikhwan berjabat tangan dengan akhwat. Tentu ini perkara yang tidak diperbolehkan. Bahkan itu adalah perkara yang diharamkan ketika Allah dan Rasulnya menurunkan syariat ini. Yang dimaksud di sini adalah berjabat tangan antara muslim dengan muslim, seorang muslimah dengan muslimah, bukan berbeda lawan jenisnya, terkecuali bagi mereka yang tidak haram, artinya halal, maka diperbolehkan. Kemudian yang ke-12, termasuk amalan yang kalau kita lakukan bakal membuka pintu-pintu pahala sekaligus penghapus dosa dan kesalahan. Kata Syekh Abdurrahman Al-Jami' rahimahullah ta'ala, al-hubbu fillah, cinta karena Allah azza wa jalla, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat dalam satu riwayat yang panjang jamaah sekalian, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 21.066, dari seorang tabi'in, menceritakan, yaitu Muslim Al-Khawlani. Ketika Muslim Al-Khawlani memasuki
satu masjid yang ada di negeri Sam, di Damaskus. Kata Muslim Al-Khawlani, aku dapati di masjid itu ada 30 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usia mereka rata-rata sudah usia lanjut, tapi di antara mereka ada seorang pemuda ya, yang dari dohirnya kelihatan sangat bersih ya, giginya putih ya. Dia seorang yang pendiam ya. Tetapi yang luar biasa ya, kata Muslim Al-Khawlani, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang usia mereka sudah lanjut, ketika mereka mau berpendapat, ketika mereka mau berkomentar ya, mereka senantiasa menyandarkan pada pendapatnya pemuda tersebut. Di dalam hadis ini diceritakan, kemudian Muslim Al-Khawlani tanya, siapakah pemuda itu? Maka mereka menjawab, dia adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Maka kemudian ya, tatkala kondisi masjid sudah sepi ya, tinggal ada sahabat Mu'adz bin Jabal, aku pun mendekati sahabat Mu'adz bin Jabal seraya mengatakan, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah sesungguhnya aku mencintai engkau. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal tanya, ya, karena apa engkau mencintai aku? Maka Muslim Al-Khawlani kemudian mengatakan, aku mencintai engkau karena Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Muslim Al-Khawlani, kemudian diriku pun didekatkan dengan wajahnya sahabat Mu'adz bin Jabal ya, seraya mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa'akhoda bi khubwati fajarroni ilaihi hunayyatan. Diriku didekatkan ke wajahnya, kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal menyampaikan, al-mutahabbuna fi jalalilahum manabiru min nurin yaghbituhum an-nubuwah was-syuhada. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, mereka yang saling mencintai karena keagunganku, mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum manabiro min nurin, mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Bagi mereka adalah mimbar-mimbar dari cahaya. Yaghbituhum an-nabiyuna was-suhada. Keadaan itu membuat iri para nabi dan para syuhada. Ikhwan fiddin azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai karena Allah adalah merupakan amalan yang akan mengangkat derajat hamba tersebut. Amalan yang akan membuka pintu-pintu pahala sekaligus penghapus dosa. Betapa tidak ketika Muslim Al-Khawlani mengucapkan kalimat itu kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, maka kemudian sahabat Mu'adz menukil sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan orang-orang yang selalu mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini amalan yang sangat baik ya. Maka tidak berlebihan kemudian kalau di dalam riwayat yang lain ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutkan ada 7 golongan manusia yang nanti bakal mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada naungan kecuali dari Allah. Kapan itu? Ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam kubur.
di antara 7 golongan manusia tersebut, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena teguhnya memegang syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka pun saling mencintai. Kalau harus berpisah, mereka pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat tidak ada naungan jamaah sekalian, ya, golongan ini bakal dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sangat baik, ya, kita sebagai hamba, sebagai kaum muslimin yang hidup di akhir zaman dengan berbagai ujian, dengan berbagai fitnah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di tengah-tengah kita, maka hendaknya kita memiliki amalan-amalan yang bakal mengangkat diri kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain pula, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya hadis yang ke-61 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada ta'mal iman. Nah, yaitu 3 golongan kata Rasulullah, atau 3 hal jika ada pada seseorang, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. 3 urusan, 3 perkara, ya, kalau ada pada diri kita, kita akan mendapatkan nikmatnya atau lezatnya iman. Yang pertama kata Rasul, man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu orang yang mencintai orang lain, ia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena saudaranya itu hamba yang teguh memegang aturan-aturan Allah, memegang hukum-hukum Allah. Dia cinta kepada saudaranya. Kemudian golongan yang kedua atau urusan yang kedua, wa man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua kata Rasul SAW, orang yang Allah dan Rasulnya dia cintai. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi selain keduanya. Apapun yang dia miliki, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan apa yang dia miliki. Karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sahabat Umar bin Khattab ditanya oleh Rasul SAW, lebih cinta kepada siapa kau wahai Umar, antara keluargamu dengan diriku? Maka sahabat Umar bin Khattab menjawab, saya lebih cinta kepada keluargaku ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, belum sempurna imanmu. Ya. Kali berikutnya kemudian Rasul tanya lagi, ya, dengan pertanyaan yang sama. Yang kedua dijawab oleh sahabat Umar, saya lebih mencintai Anda ya Rasulullah dibandingkan dengan keluargaku. Kata Rasulullah SAW, sempurna imanmu. Jadi Allah dan Rasulnya, ya, kita letakkan, ya, di atas segalanya jamaah sekalian. Artinya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, betul-betul karena Allah dan Rasulnya. Hatta perkara itu adalah perkara yang mubah, hatta perkara itu perkara yang boleh, ya, maka kita cari ridhonya Allah dan Rasulnya, insya Allah, ya, dengan niatan yang baik, walaupun itu perkara yang mubah, akan bisa menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, urusan yang ketiga atau perkara yang ketiga, wa man kana ayyul qafin nari ahabba ilaihi min ayyarji'a fil kufri ba'da an angqadahu Allahu minhu. Yaitu seseorang itu benci, ya, untuk kembali kepada kekafiran, seperti bencinya dia dilemparkan ke dalam api, ya, yang bakal membakar dirinya, ya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dirinya dengan syariat yang Allah turunkan. Ya, karena ada jemaah sekalian di antara kita ini yang mungkin karena dunia, ya,
dia kurang bersabar di dalam menghadapi kehidupannya di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kepadanya nikmat yang besar, nikmat yang banyak, ya. Dengan berbagai nikmat itu, ya, dia kurang sabar di dalam menghadapinya. Akhirnya kembali lagi pada masa jahiliyah, masa kekufuran, masa kebodohan. Maka ketika seorang itu sangat benci untuk kembali kepada masa kekufuran, masa jahiliyah, masa kekafiran, layaknya dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka, orang tersebut akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman. Nah, di antara tiga perkara ini jamaah sekalian, salah satu di antara tiga yang sudah kita sebutkan adalah golongan yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu-pintu pahala sekaligus penghapus dosa dan kesalahan, ya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, termasuk amalan yang kalau kita lakukan membuka pintu-pintu pahala sekaligus penghapus dosa dan kesalahan, ziyaratul ihwani fillahi azza wa jalla, ya, berkunjung, ya, saling bersilaturahmi, ya, kepada saudara muslim, kepada saudaranya karena Allah azza wa jalla, ya. Ini penting jemaah sekalian, ya. Karena kadang-kadang kita ini enggan untuk berkunjung kepada saudara kita, ya. Kita maunya berkunjung itu kalau kita pas butuh, ya. Padahal keutamaan, ya, orang-orang yang saling berziarah, ya, mengunjungi, ya, saudaranya itu memiliki keutamaan yang besar, terutama ketika saudara kita dalam keadaan, ya, membutuhkan semangat dari kita, dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan membutuhkan nasihat. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 1931, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ada maridun, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, au zaro akhallahu fillahi, atau mengunjungi saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nadahu munatin, maka kata Rasulullah, seorang penyeru akan menyeru, antibta wa toba, ya, engkau telah berbuat baik dan berjalanmu pun baik, ya, mamsaka wa toba mamsaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, ya. Jadi tidak hanya keadaannya didoakan, diseru, ya, tetapi dilanjutkan oleh Rasulullah, engkau telah memesan sebuah tempat, manzilah, sebuah rumah, fil jannah atau minal jannah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Riwayat yang lain jemaah sekalian, ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, ya, pada saat kita menjenguk, kita duduk, ya, mendoakan saudara kita yang sakit tadi, ya, maka 70 malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Masya Allah, luar biasa, ya. Maka perkara-perkara seperti ini penting jemaah sekalian. Lah kadang-kadang kita ini saling mengunjungi saudara kita, rekan kita, teman kita, sohib kita pas waktu lebaran. Pertanyaannya, kalau, ya, tahun ini pemerintah itu, ya, membatasi kaum muslimin, ya, karena satu wabah, ya, karena satu virus, ya, kemudian kita dibatasi untuk menjaga jarak dan seterusnya, nah, akhirnya tidak bisa mengunjungi saudara kita, maka keutamaan nggak kita peroleh. Ya, artinya apa jamaah sekalian? Saling mengunjungi kepada saudara kita, ya, terutama mereka yang kondisinya membutuhkan dalam keadaan sakit atau membutuhkan nasihat-nasihat, ya, atau sekedar untuk ketemu
bertemu dengan kita, ya, itu bisa kita lakukan setiap saat, tidak hanya pada waktu Lebaran. Maka ini penting, ya. Poin yang ke-13 ini luar biasa jemaah sekalian. Sekali lagi, ternyata seorang hamba diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla itu bukan karena penebusan dosa. Mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena amalan-amalan yang mereka kerjakan. Sehingga satu dengan yang lain merasa ada ikatan, yaitu yang disebut dengan ikatan iman. Masya Allah, ya. Sejarah mencatat, ya, bagaimana peradaban, ya, yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam tatkala sahabat muhajirin, ya, datang ke kota Madinah, disambut oleh sahabat-sahabat Ansor. Nah, maka mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul kecintaan, timbul ikatan di antara mereka, saling memiliki, saling menolong di antara mereka karena keimanan yang ada pada diri mereka. Insya Allah nanti dijelaskan pada poin yang berikutnya. Nah, ini yang ke-13. Kemudian yang ke-14 jemaah sekalian, termasuk amalan yang membuka pintu-pintu pahala, ya, sekaligus penghapus dosa dan kesalahan, qadimatun nas wa qada'u hawaijihim, ya, membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka, hajat mereka. Inilah seorang muslim, ya. Jadi tidak dinilai dengan semata-mata, tidak dinilai dengan materi. Semata-mata tidak dinilai dengan rupiah. Ya, syariat mengajarkan, ya, kalau kita senang membantu orang lain, ya, senang meringankan, ya, hajatnya saudara kita, Masya Allah, luar biasa. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan terkait dengan keutamaan itu. Bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang hamba yang dia bebas di dalam surga, pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, hilir mudik jemaah sekalian. Ternyata amalannya Masya Allah meringankan, membantu saudaranya. Apa yang dia lakukan di dunia, ya. Dahulu di dunia, kata Rasulullah SAW, orang itu ketika melewati satu jalan, ada pohon yang mengganggu jalan kaum muslimin, ada pohon yang merintangi jalannya kaum muslimin, maka dia pun tebang pohon itu sehingga kaum muslimin bisa mudah melewati jalan tersebut. Karena amalan itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba tersebut, ya, menolong saudaranya. Begitu pula, ya, hadis yang dinukil oleh Syekh Abdurrahman Al-Jami rahimahullah ta'ala tentang keutamaan membantu seorang muslim, ya, meringankan hajat mereka. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, nomor hadisnya 4867, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Kata Rasulullah, barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari satu kesulitan dari kesulitan dunia, satu jamaah sekalian, satu kesulitan dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan dirinya dari satu kesulitan pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya. Barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesulitan seorang mukmin, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya kemudahan di dunia dan di akhirat. Ya. Urusan yang dia lalui dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga bisa jadi jamaah sekalian, ya, kita melakukan satu urusan, ya,
kayaknya tidak mungkin untuk bisa kita lakukan, tapi ternyata setelah kita kerjakan, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa jadi, ya, hal itu disebabkan karena kita pernah memberikan kemudahan kepada saudara kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita. Itu baru kehidupan di dunia. Bagaimana nanti ketika kita dimudahkan urusan kita pada negeri akhirat? Ya. Di antara dalil-dalil yang ada disebutkan, para ulama menyebutkan ada beberapa tempat di mana kita akan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Ya, salah satunya ketika kita ini melewati as-sirat, ya, jembatan yang harus kita lewati. Apakah kita termasuk, ya, penghuni neraka, naudzubillah, ya, atau kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya? Satu kesulitan yang luar biasa. Saking sulitnya sampai para nabi, para rasul, Rasulullah SAW, ya, berdiri mendoakan kita, ummati, ummati. Ya. Ada di antara umat beliau yang melewati sirat itu seperti kilat. Ya. Tiba-tiba sudah selesai, sudah nyebrang. Ada pula seperti orang yang berkendaraan, ada pula seperti orang yang berlari. Naudzubillah, ada pula, ya, di antara umat beliau yang bergelantungan pada sirat tersebut, sehingga para malaikat harus mengambil dengan besi yang bagian ujungnya bengkok. Ya, ada yang selamat, tapi pula ada yang jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan-kemudahan itu bisa jadi karena dahulu ketika di dunia hamba tersebut memberikan kemudahan kepada saudaranya. Dilanjutkan oleh Rasulullah, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Ya. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah jamaah sekalian. Ya. Kalau ini, ya, dipegang oleh setiap hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, ya, keadaan kehidupan kita, ya, kita dalam bermasyarakat, ya, bermuamalah, ya, antara satu dengan yang lain, niscaya yang didapati adalah ketenangan. Nah, karena satu dengan yang lain merasa diawasi oleh Allah. Kalau dia melakukan kebaikan, dia mendapatkan balasannya, maka dia tidak akan menyulitkan saudaranya, dia akan menutupi aib saudaranya. Masya Allah. Ya. Lah, poin-poin yang disampaikan oleh Rasul ini di zaman di mana kita berada, di akhir zaman ini, Masya Allah, sangat sulit kita jumpai. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu melakukan kebaikan seperti yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian Rasul menyampaikan, "Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi." Ya, demi Allah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong seorang hamba, ya, selama hamba itu menolong saudaranya. Kebaikan yang kita lakukan kepada saudara kita, menolong orang lain, memenuhi hajat mereka, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sampai bersumpah, demi Allah, hamba itu senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, ini adalah kebaikan yang bisa kita lakukan jamaah sekalian. Di bulan Ramadan ini sangat banyak amalan-amalan yang kalau kita lakukan itu memberikan kemudahan, menyenangkan saudara kita. Ya, di antaranya mungkin, ya, ketika kita mau berbuka, kita berbagi dengan saudara kita. Ya, tidak ada kegembiraan, kata Rasulullah SAW, dua kegembiraan yang dimiliki oleh seorang mukmin, ya, ketika mereka berpuasa. Ya, kegembiraan yang pertama ketika mereka itu berbuka. Masya Allah, ya, dari kondisi yang lelah, kondisi yang capek, kondisi yang betul-betul berlatih kesabaran, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu dengan berbuka.
kita bisa berbagi dengan saudara kita berkaitan dengan keadaan tersebut. Maka insya Allah jemaah sekalian, ya, pintu-pintu pahala akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dosa dan kesalahan yang kita perbuat, baik sengaja atau tidak sengaja, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, hadis ini dikumpulkan di dalam silsilah hadis as-sahihah, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, man masya ma'a akhihil muslim fi hajatin fanasahahu fiha. Kata Rasul SAW, barang siapa yang berjalan bersama saudaranya, ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan saudaranya hingga terpenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Jadi saudara kita punya hajat, punya kebutuhan, ya, sampai terpenuhi kebutuhan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ja'alallahu bainahu wa bainan nari sab'a khanatik kullu khantakin kama bainas samai wal ardi wa aujaba lahul jannah. Kata Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memantapkan kaki, ya, kakinya pada hari di mana banyak kaki-kaki tergelincir ke dalam api neraka, ya. Jadi dihindarkan, ya, kakinya dari tergelincir ke dalam api neraka, ya, ke dalam satu parit neraka. Kata Rasulullah, parit itu, ya, jaraknya seperti jarak langit dan bumi. Wa aujabalahul jannah, dan wajib bagi dirinya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan apa yang bisa sampai seperti itu? Seorang muslim memenuhi hajatnya atau berjalan dengan saudara muslim yang lain dalam rangka memenuhi hajatnya hingga hajat itu terpenuhi, ya. Jadi membantu saudara kita jemaah sekalian. Maka ini Masya Allah luar biasa, ya. Kalau itu dibangun dari keluarga-keluarga muslim, dari komunitas-komunitas muslim, dari masyarakat-masyarakat muslim, maka akan terjadi satu masyarakat yang betul-betul diidam-idamkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, yang terakhir pada sore hari ini, ya, yang ke-15, ya, termasuk amalan yang kalau kita lakukan akan membuka pintu-pintu pahala, ya, sekaligus menghapus dosa dan kesalahan. Idkhalus surur alal mu'min, membahagiakan, nah, orang-orang yang beriman, menyenangkan hati orang-orang yang beriman, ya. Jadi diurut jamaah sekalian, kalau di atas tadi membantu, ya, kemudian sebelumnya tadi mengunjungi saudaranya, ya, silaturahmi, ya, kepada saudaranya. Poin yang ke-15 ini, ya, masuk pada satu keadaan di mana saudara kita itu betul-betul bergembira terhadap apa yang kita lakukan. Nah, terdapat di dalam satu hadis sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdurrahman Al-Jami rahimahullah ta'ala. Hadis ini dikumpulkan dalam Sahih Al-Jami dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul SAW ditanya, ayyul amali afdalu, amal apa ya Rasulullah yang paling utama? Maka Rasul SAW menjawab, tudkhilu ala akhikal mu'mini surura, ya, yaitu amal yang utama, amal yang dikerjakan mendatangkan kesenangan terhadap saudaramu yang beriman. Satu jamaah sekalian, ya, apapun bentuknya amalan itu, Masya Allah. Orang yang kondisinya, ya, betul-betul membutuhkan, kemudian wasilah diri kita, perantara diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kita,
menjadikan saudara kita bergembira, maka hamba tersebut mendapatkan keutamaan dari hal tersebut. Au taqdi anhu dainan, atau melunasi hutang saudaranya. Jamaah sekalian, kalau di zaman Rasul dan para sahabat, bahkan pada generasi orang-orang soleh sebelum kita, poin yang ini Masya Allah betul-betul terjadi, karena memang kaum muslimin itu mereka dalam kondisi yang tidak mampu. Artinya dia berhutang karena memang memenuhi kebutuhannya, bukan untuk urusan-urusan yang tersier, bukan kebutuhan pokok. Lah, sekarang yang terjadi Masya Allah, naudzubillah, sungguhnya tidak boleh kalau kita ini menyulitkan diri kita dengan hutang, tapi hal itu bukan untuk kebutuhan pokok kita. Tapi siapa yang mampu untuk melunasi hutang saudaranya? Ambil contoh jemaah sekalian. Ketika di zaman Rasul SAW ada jenazah. Kemudian Rasul tanya kepada yang hadir, apakah jenazah itu punya hutang? Mereka menjawab, punya ya Rasulullah. Maka Rasul SAW enggan untuk mensolati jenazah tersebut. Maka seorang sahabat, dalam riwayat yang lain disebutkan, sahabat Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasul yang melunasi hutang orang itu. Padahal Abu Bakar bukan kerabatnya, bukan ahli warisnya. Maka dengan pernyataan itu kemudian Rasulullah SAW bersedia untuk mensolati jenazah tersebut. Ini menunjukkan jamaah sekalian, membahagiakan orang yang beriman, menghilangkan keadaan yang susah dari mereka, memiliki keutamaan yang besar. Atau yang ketiga, autut'imuhu khubzan, memberi makan saudara kita meskipun hanya dengan sepotong roti atau separuh dari roti yang kita miliki. Prinsipnya adalah ketika kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian membahagiakan saudara kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jamin satu keutamaan yang besar. Ikhwani fiddin azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Minhajul Muslim yang tulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, dikisahkan ada satu kisah yang menarik berkaitan dengan poin ini, yaitu kisahnya Hudzaifah Al-Adawi, di mana Hudzaifah Al-Adawi di dalam satu kesempatan beliau pernah mencari anak pamannya, berarti sepupu Hudzaifah, ketika terjadi perang Yarmuk. Harapan dari Hudzaifah, wa ma'i syai'un min ma'in, pada diriku, kata Hudzaifah, aku membawa air, yang air itu harapannya bisa dipakai untuk meminum sepupunya tadi, untuk melegakan sepupunya ketika peperangan tersebut. Ikhwan fiddin azakumullah, maka kemudian kata Hudzaifah Al-Adawi, saat aku bertemu dengan anak pamanku, maka aku dapati keadaannya betul-betul membutuhkan air. Aku pun memberikan air yang aku bawa. Ikhwan fiddin azakumullah, saat air itu hendak diminum oleh anak pamanku, maka terdengar seorang laki-laki yang berada di sebelahnya juga membutuhkan air. Fa'asaro ilayya, maka anak pamanku pun memberikan isyarat kepadaku agar aku memberikan air itu kepada orang yang berada di sebelahnya. Ikhwan fillah azakumullah, sepupu Hudzaifah Al-Adawi atau anak pamannya Hudzaifah di saat itu membutuhkan air, sangat butuh dia. Dia sangat memerlukan karena kondisi peperangan tersebut.
Tetapi ketika dia mendengar orang yang berada di sampingnya itu membutuhkan air, maka kemudian anak paman Hudzaifah tadi memberikan isyarat agar air itu diberikan kepada saudara yang berada di sampingnya. Ternyata ketika air itu sudah diberikan kepada orang yang berada di sampingnya, terdengar dari sebelahnya seorang laki-laki yang juga membutuhkan air. Maka orang yang berada di sebelah anak pamanku tadi fa'asaro, memberikan isyarat agar aku memberikan air itu kepada saudara yang berada di sebelahnya. Ternyata yang berada di sebelahnya adalah Hisam ibnu Al-As, yaitu saudaranya Amr bin Al-As. Ikhwan fiddin azakumullah, tatkala air itu sampai pada orang yang ketiga, yaitu sampai kepada Hisam ibnu Al-As, ternyata orang yang ketiga itu keburu sudah meninggal. Jadi Hisam ibnu Al-As belum sampai meminum air tersebut, karena luka yang ada di tubuhnya, keadaan peperangan itu menyebabkan dia mati sebagai seorang syuhada. Aku pun, kata Hudzaifah Al-Adawi, memberikan farojatu, memberikan minuman itu kepada orang yang kedua. Ternyata orang yang kedua itu pun kemudian sudah dalam keadaan meninggal. Maka kemudian aku berikan minuman itu kepada anak pamanku. Anak pamanku pun sudah dalam keadaan meninggal. Bagaimana ketika orang-orang soleh sebelum kita memberikan satu gambaran yang besar, satu contoh teladan yang begitu indah. Di saat mereka membutuhkan, mereka mendahulukan saudara mereka agar saudara mereka itu bergembira. Masya Allah, ini adalah satu keadaan yang luar biasa jemaah sekalian. Sehingga banyak kita dapati di dalam riwayat bagaimana ketika Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa atau oleh seorang laki-laki yang meminta makanan karena kesulitan tidak bisa makan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat agar menemui istri-istri beliau, apakah di rumah beliau ada makanan. Nah, ternyata di rumah Rasul pun tidak ada keadaan itu, makanan juga tidak ada. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan, tidakkah ada seorang dari kalian yang mau menjamu laki-laki ini pada malam hari? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang tersebut. Maka berdiri seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku dan keluargaku akan menjamu orang itu. Ikhwan fiddin azakumullah. Diceritakan di dalam hadis ini, ternyata di rumah laki-laki tersebut juga tidak ada makanan yang banyak, hanya cukup untuk dirinya dan istrinya. Tetapi bagaimana dia mendahulukan laki-laki itu? Dia minta kepada istrinya agar mematikan lampu yang ada di ruangan tersebut, agar laki-laki yang dalam keadaan kelaparan itu bisa makan dengan nikmat. Dia pun seolah-olah memakan makanan tersebut. Masya Allah, luar biasa. Jadi keluarga ini tadi menjamu laki-laki tersebut, menjamu orang yang dalam keadaan kelaparan tersebut atas permintaan Rasulullah SAW. Dan hal itu tidak diketahui oleh seorang pun kecuali diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian orang atau sahabat yang bersangkutan. Maka keesokan harinya Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada laki-laki tersebut yang menjamu tersebut. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kabar betapa perilakunya itu adalah keadaan yang mulia. Maka Rasul mengatakan, laqad ajiballahu azza wa jalla aw dhahika fi fulanin wa fulanata fa anzalallahu azza wa jalla
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Rasul SAW, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala merasa takjub atau tertawa lantaran apa yang dilakukan oleh si fulan atau fulanah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman Allah di dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat yang ke-9. Ya, dan mereka, sahabat-sahabat Rasulullah, itu lebih mementingkan yang lain, menggembirakan saudaranya meskipun mereka sendiri dalam keadaan membutuhkan, meskipun mereka sendiri dalam keadaan berkesusahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 4510. Ikhwani fiddin azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan tadi yang sekiranya mampu kita lakukan, mari di bulan Ramadan ini betul-betul kita jadikan sebagai amalan yang akan membuka pintu-pintu pahala sekaligus penghapus dosa dan kesalahan. Insya Allah kalau itu kita lakukan karena Allah Azza wa Jalla, betul-betul keadaan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya itu jamaah sekalian beberapa hal yang bisa kita sampaikan sampai pada poin yang ke-15, sampai pada amalan yang ke-15, amalan yang kalau kita lakukan membuka pintu-pintu pahala sekaligus penghapus dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.